Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terkait petunjuk teknis penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu indikator, yaitu indikator konfirmasi capaian output. Sebagaimana kita ketahui, konfirmasi capaian output merupakan indikator baru yang ada di tahun 2020. Dalam indikator konfirmasi capaian output, memiliki porsi penilaian 10% dari keseluruhan indikator yang ada di tahun 2020. Dalam perhitungannya dihitung berdasarkan rasio antara jumlah output yang terkonfirmasi terhadap seluruh output yang dikelola oleh satuan kerja. Rasio konfirmasi capaian output atau RKCO dihitung setiap bulan dengan nilai IKPA tiap bulannya merupakan rata-rata nilai RKCO sampai dengan bulan berkenaan. Data RKCO merupakan data yang dihasilkan dari proses input capaian output pada aplikasi SaaS atau Sakti yang telah terkonfirmasi dalam mekanisme pelaporan. Di sini rasio yang dihitung adalah dari keseluruhan capaian output yang oleh Satker dibandingkan dengan output yang benar-benar dikonfirmasi oleh satuan kerja. Reformulasi dari IKPA 2020 terkait konfirmasi capaian output. Proses bisnisnya, capaian output diisi dalam aplikasi SaaS. Di dalam salah satu menunya disediakan untuk pengisian capaian output, termasuk juga untuk pengguna aplikasi Sakti. Selanjutnya, dari capaian output tersebut akan dikirimkan datanya ke dalam aplikasi Saiba, yaitu aplikasi untuk rekonsiliasi laporan keuangan satuan kerja. Di situ selanjutnya dari aplikasi konversi capaian output dan juga dari monitoring konfirmasi oleh KPPN itu dibandingkan dengan aplikasi Omspan dan aplikasi Smart oleh Direktorat Jenderal Anggaran yang bernilai dari konfirmasi capaian output dan juga nilai IPK yang menjadi IKPA aplikasi pada Omspan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Di sini output yang terkonfirmasi adalah output yang dinilai wajar, rasional, dan tidak bersifat anomali. Ketidakwajaran atau anomali dinilai berdasarkan perbandingan antara progres capaian output yang diisi oleh satuan kerja dengan data lainnya seperti penyerapan anggaran dan rencana target atau output. Hal-hal yang bersifat anomali itu biasanya dikarenakan oleh satuan kerja mengisi realisasi dari anggaran dipersamakan dengan realisasi capaian output, padahal hal tersebut sama sekali berbeda. Konfirmasi capaian output ditujukan untuk memperoleh data capaian output, baik progres capaian output maupun volume capaian output yang bebas dari anomali atau ketidakwajaran. Selanjutnya ada juga gap ataupun selisih yang diperkenankan atau selisih yang masih dapat ditolerir, yaitu sebesar 5% itu untuk output strategis dan 20% untuk output lainnya. Terkait pembagian dari output strategis dan output lainnya ini nantinya di dalam aplikasi SaaS ataupun aplikasi Sakti akan otomatis diberikan perbedaan dalam bentuk warna. Nah, berikut bentuk anomalinya, yaitu yang pertama capaian kinerja terlalu tinggi, di mana untuk output strategis di program capaian outputnya 72%, sementara PPA atau presentasi penyerapan anggaran 66%. Terdapat gap antara progres capaian output dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 6%. Hal ini tentu harus mendapatkan satuan kerja harus memberikan keterangan kenapa gapnya ada 6%. Itu gapnya terlalu tinggi di sini antara capaian output lebih tinggi dari realisasi anggarannya. Nah, karena apa? Karena satuan kerja diminta untuk memberikan keterangan karena memang output strategis itu batas tolerirnya adalah 5%.
Selanjutnya untuk output lainnya juga demikian. Output yang selisih antara progres persentase capaian output dengan persentase penyerapan anggaran memiliki gap yang lebih dari 20%. Contohnya di sini 82% untuk capaian outputnya, sementara untuk realisasi anggaran 50%, sehingga terdapat gap sebesar 32%. Jadi output yang dihasilkan itu lebih tinggi daripada realisasi anggaran yang diserap. Berikutnya adalah capaian output terlalu rendah. Ini adalah kebalikan dari capaian kinerja yang terlalu tinggi, di mana untuk yang output strategis adalah seharusnya tolernya adalah 5%. Di sini capaian outputnya baru 55%, sementara realisasi anggaran yang digunakan adalah 64%. Di sini terdapat gap 9% untuk output strategis, dan juga untuk output lainnya di sini 40 dari 40% capaian outputnya, sementara realisasi anggaran 80. Jadi gambarannya kalau untuk kita lihat dari tabel yang terakhir ini adalah output yang dicapai baru 40%, sementara anggaran yang digunakan sudah menghabiskan 80% anggaran. Tentu di sini satuan kerja harus menjelaskan kenapa capaian kinerjanya terlalu rendah seperti itu. Berikut juga ada anomali lainnya, yaitu capaian outputnya terisi namun progres capaian outputnya 0. Jadi di sini hal-hal tersebut harus diberikan penjelasan. Begitu juga progres capaian output sudah 100%, namun volume outputnya di bawah target output. Berikut adalah gambaran di dalam aplikasi bagaimana pengisian antara belanja dan juga keluaran ataupun output. Di sini adalah PPA persentase anggaran, sementara di sini adalah progres capaian outputnya. Di sini terdapat gap sebesar 8,12. Itu gap persentase antara realisasi anggaran dengan progres capaian output. 8,12, dan satuan kerja diminta untuk memberikan keterangan anomali tersebut melebihi dari 5%. Selanjutnya juga demikian untuk hal-hal yang ada di bawahnya. Jadi gap ini adalah selisih antara belanja dengan keluaran, seperti itu. Ini untuk di level KPPN nantinya penilaian dari dari teman-teman Satker mengisi di user aplikasi SAS ataupun Sakti, dan di KPPN terbaca seperti ini. Dan di sini KPPN bisa memberikan memberikan penilaian output tersebut terkonfirmasi atau tidak. Selanjutnya berikut adalah keterangan-keterangan terkait dengan capaian output yang terlalu, dalam hal ini terlalu besar ataupun terlalu rendah, ataupun yang progresnya sudah 100% dan progres outputnya 0%. Untuk capaian kinerja terlalu besar, misalnya kinerjanya terlalu tinggi daripada realisasi, bisa jadi karena adanya efisiensi atau optimalisasi anggaran. Selanjutnya bisa jadi karena kegiatan sudah dilaksanakan namun proses pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan atau masih dalam proses. Dari sini progres capaian sudah tercapai tapi realisasinya secara anggaran keuangannya belum dilaksanakan. Yang selanjutnya adalah alokasi anggaran terlalu besar. Jadi pagu yang disediakan itu terlalu besar dari output yang akan dicapai. Selanjutnya tidak atau belum melakukan revisi penyesuaian target output. Jadi di sini bisa jadi satuan kerja belum melakukan revisi untuk penyesuaian target output. Bisa jadi karena efisiensi tadi sehingga satuan kerja diminta untuk melakukan revisi namun belum dilakukan. Selanjutnya di sini capaian output terlalu rendah, yaitu outputnya terlalu kurang dari 20% dibandingkan dengan realisasi anggaran. Bisa jadi juga karena revisi. Yang kedua, penilaian progres capaian output dilakukan secara periodik. Saat ini belum dilakukan penilaian output. Jadi outputnya itu bisa dicapai di bulan kesekian gitu, meskipun realisasinya udah berlebih gitu kan. Begitu juga dengan adanya pembayaran uang muka pekerjaan, sementara pekerjaan belum dilakukan. Jadi di sini realisasinya bisa terlalu besar, sementara outputnya belum benar tercapai, karena memang ada tahapan-tahapan dalam
kemajuan pekerjaan hingga mendapatkan BAST, baru outputnya tercapai. Selanjutnya kita lihat ke tabel yang warna kuning, progres bisa 100%, sementara capaian outputnya 0 atau lebih rendah. Di sini output telah tercapai, hanya menunggu finalisasi laporan serah terima. Jadi di sini pekerjaan itu sudah selesai, namun karena belum BAST, istilahnya seperti itu pekerjaannya, maka belum bisa dimasukkan untuk dalam output. Di sini juga di kolom yang terakhir capaian outputnya lebih besar dari 0, namun progres masih 0. Ini anomali yang bersifat mutlak. Terkait dengan keterangan-keterangan di kolom sebelah kanan ini, maka hal tersebut nantinya di dalam aplikasi akan secara otomatis ada keterangan. Jadi di sini Bapak Ibu satuan kerja tinggal mengisi secara otomatis, namun tetap harus memperhatikan capaian output diperbandingkan atau rasionya capaian output dengan realisasi anggarannya. Ilustrasinya adalah sebagai berikut. Kita lihat di Satker A di bulan Januari itu output yang terkonfirmasi atau yang diisi adalah 8, sementara total output yang harusnya dikonfirmasi itu adalah 10. Jadi di sini satuan kerjanya mengisi 8 dari 10 yang diberikan. Di ini rasio konfirmasi capaian output Satker A yaitu 8/10 dikali 100 menjadi 80. Jadi nilai IKPA-nya adalah 80 karena terdapat 2 output yang belum dikonfirmasi. Begitu juga untuk Satker B. Jadi output terkonfirmasinya 1 dari total output yang dimiliki. Di sini Satker B cuman memberikan 1 konfirmasi atas capaian output. Jadi perhitungan rasio konfirmasi capaian output yaitu 1/5 kali 100 sama dengan 20. Jadi nilai IKPA-nya juga 20. Lanjut kita ke bulan Februari. Di sini konfirmasi untuk Satker A itu 10 dari 10. Jadi otomatis nilainya 100 di sini. Untuk rasionya maksud saya. Rasio konfirmasi capaiannya 100. Sementara untuk Satker B masih 20. Perhitungannya seperti apa? Untuk IKPA-nya adalah untuk rekapitulasi. Jadi dihitung terus. Jadi tidak di bulan berkenaan, tapi bulan-bulan sebelumnya akan berpengaruh. Di sini meskipun Satker B di bulan Februari sudah mencapaikan semuanya, tapi karena di bulan Januari ada 2 yang tidak dikonfirmasi, maka perhitungannya 80 ditambah 100 yaitu 180 dibagi 2 sama dengan 90. Begitu juga di bulan Maret. Meskipun di bulan Maret itu Satker A 100% untuk pencapaian outputnya dikonfirmasi, tapi mendapat nilai 93,33 karena hal tersebut berpengaruh di bulan Januari, sehingga setiap bulannya itu berpengaruh terhadap konfirmasi capaian output di bulan-bulan berikutnya. Begitu juga penilaian untuk di Satker B. Terkait dengan konfirmasi capaian output ini, satuan kerja tentunya diminta untuk mempelajari lebih lanjut karena memang IKPA, penilaian IKPA untuk konfirmasi capaian output adalah hal yang pertama kali dilakukan di tahun 2020 karena di tahun-tahun sebelumnya hal tersebut belum diberikan penilaian. Selanjutnya satuan kerja juga diminta untuk lebih meningkatkan untuk pencapaian IKPA yang optimal. Yang pertama, kalau dapat konfirmasi capaian output itu untuk lebih koordinasi antara pengelola kegiatan dengan unit pelaporan. Selanjutnya, menetapkan metode perhitungan capaian output untuk setiap output yang dikelola. Begitu juga data itu senantiasa diupdate di dalam aplikasi SAS, juga di aplikasi Saiba. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan terkait dengan IKPA konfirmasi capaian output. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.